Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan alat pragamaya yang telah kami rancang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nasrullah Fathi Fuadi, lalu ada rekan saya Mutia Asy'ari, Jeli Indri Rahmawati, dan Naisila Ulfia Putri. Baik, langsung saja ke alat praga nyata. Di sini kami membuat modul ajar yang kami masukkan ke dalam flipbook yang bisa diakses secara online. Isi dari modul ajar ini yaitu di sini ada CP, TP, materi, dan contoh soal. Untuk CP-nya yaitu di akhir fase D, peserta didik dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, yaitu tabung, kerucut, dan bola untuk menyelesaikan masalah terkait. Mereka dapat membuat jaring-jaring bangun ruang dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung dan membuat bangun ruang dari jaring-jaringnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui ciri bangun ruang sisi lengkung. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung serta menyelesaikan masalah terkait. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada flipbook ini. Yang pertama yaitu ada panah ke kanan untuk menuju halaman selanjutnya. Lalu ada tombol panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu pada halaman apa yang kita pelajari hari ini terdapat 6 poin. Ketika kita mengeklik salah satu dari poin tersebut, maka kita akan langsung menuju ke halaman yang ingin kita tuju. Lalu ada fitur home di tengah bawah, itu untuk kembali ke halaman awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, kami juga mencantumkan untuk materi mengenai bangun tabung, kerucut, dan juga bola. Jika kita klik nomor 1, kita akan langsung menuju pada materi. Nah, di sini kami menjelaskan tentang apa itu tabung, juga mencantumkan unsur-unsur tabung, sifat-sifat tabung. Begitu juga dengan kerucut dan juga bola. Nah, kemudian kami akan lanjut ke jaring-jaring bangun ruang yang sisi lengkung. Yang pertama, kita menjelaskan apa itu jaring-jaring agar siswa memiliki pandangan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat jaring-jaring tabung melalui GeoGebra. Nah, tidak lupa kami juga mencantumkan foto screenshot dari web GeoGebra agar siswa tidak mengalami kebingungan. Kita mengarahkan siswa agar nanti dia dapat membentuk suatu bangun tabung yang jika slidernya itu digeser, dia akan membuka menjadi sebuah jaring-jaring. Seperti video berikut ini. Nah, di sini kami mencantumkan video dari YouTube. Jika slider digeser ke arah kanan, nanti tabung tersebut akan membuka, selimut tabungnya akan membuka sehingga membentuk persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Untuk selanjutnya, kami juga menjelaskan langkah-langkah untuk bangun kerucut. Jadi masih sama seperti tabung, kita menjelaskan langkah-langkah sampai siswa itu bisa menggeser slider sehingga dia jika kerucut membuka akan membentuk sebuah lingkaran dan juga sebuah juling yang mana merupakan jaring-jaring dari bangun kerucut. Kalau untuk bola, perlu ditekankan bola tidak memiliki jaring-jaring karena tidak memiliki sisi datar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga menyertakan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita bisa klik menu itu.
nanti langsung ke lembar luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini kita menggunakan menyertakan rumus luas permukaan itu melalui pendekatan jaring-jaring. Nah, selain itu kita juga menyertakan langkah-langkah bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung ini menggunakan GeoGebra. Ini yang tabung, terus yang kerucut, dan juga bola seperti itu, sama seperti itu. Nah, nanti di akhir bagian ini siswa bisa mengklik link GeoGebra yang tersedia untuk melihat bagaimana visualisasi mencari luas permukaan tabung, kerucut, dan bola di GeoGebra-nya. Nah, di link GeoGebra yang disertakan tadi, siswa bisa mengeksplorasi dengan menggeser slider jari-jari dan juga slider T ini untuk mereka bisa mengetahui luas permukaannya itu berapa gitu. Sama seperti di kerucut dan juga bola. Selanjutnya itu ada bagian volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini kita bisa klik untuk menuju lembar volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini kita juga menjelaskan bagaimana rumus volume tabung, terus volume kerucut, dan juga volume bola. Nah, di sini kita juga menyertakan langkah-langkah bagaimana visualisasi volume tabung dengan GeoGebra. Nanti siswa bisa explore melalui GeoGebra dengan cara yang sudah kita sertakan di flipbook ini. Sama seperti di luas permukaan tadi, di akhir ini kita juga menyertakan link GeoGebra agar siswa bisa melihat secara langsung visualisasinya di GeoGebra. Selanjutnya, untuk contoh soal dan penyelesaian, bisa diklik di bagian menu untuk nomor 5. Di sini dipaparkan sebuah soal dan jawaban menggunakan rumus serta jawaban jika menggunakan GeoGebra. Dari bangun ruang tabung, kerucut, dan bola. Setelah contoh soal dan pembahasan, siswa akan diberikan LKPD berupa GeoGebra Classroom yang bisa diakses melalui link berikut. Ini siswanya mengisi nama. Ini adalah tampilan GeoGebra Classroom
jika dilihat dari siswa. Yang pertama, diberi capaian pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengerjaan LKPD. Setelah itu, siswa mengisi data diri berupa nama, kelas, dan nomor absen. Lalu untuk kegiatan yang pertama yaitu eksplorasi bangun ruang tabung. Di sini siswa akan mengeksplorasi tabung dan melihat bagaimana jaring-jaring tabung itu terbentuk. Seperti ini. Setelah itu, siswa diarahkan untuk menggambarkan bentuk jaring-jaring tabung berdasarkan pengamatan yang diperoleh dari eksplorasi GeoGebra. Yang kedua, siswa diberi pertanyaan tentang soal isian singkat dari bentuk jaring-jaring yang terbentuk. Untuk yang kedua, eksplorasi bangun ruang kerucut. Di sini siswa diberikan petunjuk untuk membuat bangun ruang kerucut dengan langkah-langkah yang telah disediakan. Selanjutnya, siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Di sini, siswa bisa melampirkan foto atau mengetik pada halaman yang telah disediakan. Yang kegiatan terakhir yaitu eksplorasi bangun ruang bola. Di sini siswa memerlukan mencari luas permukaan bola dan volume bola yang telah diketahui. Dengan soal berbasis SWOT, siswa menjawab pertanyaan tersebut setelah mengeksplorasi dari GeoGebra yang telah disediakan. Tampilan dari guru. Di sini kita bisa melihat pekerjaan para siswa di LKPD yang telah dilampirkan. Nah, kita bisa melihat bagaimana progres siswa, setiap siswanya, apakah mereka menjawab bagaimana. Nanti tiap nama siswa di sini akan tertera. Di sini bagaimana siswa mengerjakannya. Nah, guru bisa memantau lewat website ini di GeoGebra Classroom ini. Selanjutnya, untuk evaluasi, kita menggunakan Kahoot sebagai penilaian formatif. Ini adalah tampilan siswa saat membuka link yang telah disediakan. Setelah mengakses link yang diberikan, siswa mengisi identitas berupa nama terlebih dahulu. Di situ akan terlihat siapa saja yang sudah bergabung dalam permainan. Lalu siswa bisa mulai mengerjakan kuis yang diberikan.
Ini merupakan tampilan Kahoot pada guru. Jadi guru bisa mengetahui siapa saja siswa yang sudah berpartisipasi pada kuis. Selain itu ada juga ringkasan tentang siapa saja siswa yang memerlukan bantuan dan yang belum menyelesaikan kuis. Selanjutnya ada review tiap soal. Jadi guru bisa mengetahui berapa banyak siswa yang menjawab benar pada soal tersebut. Selanjutnya, pada penilaian sumatif, kita menggunakan quizzes. Quizzes juga bisa diakses melalui link atau melalui scan barcode. Yang pertama, siswa mengisi nama, di sini ada langkah pengerjaan, dan di sebelah kanan ada soal uraian yang bisa dijawab oleh siswa. Di sini siswa bisa menjawab dengan cara dan langkah-langkah dalam mengerjakan, sehingga guru bisa mengetahui seberapa paham siswa dalam materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang merupakan tampilan quizzes pada guru. Di sini guru bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan kuis dan melihat jawabannya. Kita bisa melihat jawaban satu persatu soal. Atau bisa juga melihat dari satu anak itu jawaban dari seluruh soalnya seperti apa.